Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar khotbah untuk minggu hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Ya Tuhan Allah Bapa kami akan menerima dan mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita dan penuntun dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah kudus. Karena itu tolonglah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya dilayakkan untuk menerima firman-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, mari kita ikuti firman Tuhan khotbah untuk minggu hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 36. Mari perhatikan Alkitabnya masing-masing. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tahukah adik-adik gunung apa yang tertinggi di dunia? Tentulah Gunung Everest, yaitu 8.848 meter tingginya. Tahukah adik-adik lautan mana yang terdalam di dunia ini? Tentulah Palung Mariana atau Palung Marianas. Dalamnya 10.911 meter. Lautan lebih dalam dari tingginya gunung. Tahukah adik-adik pulau mana yang terluas di dunia ini? Tentulah Greenland. Luasnya sekitar 2.175.000 meter kuadrat.
Tahukah adik-adik, jalanan terpanjang di dunia ini tentulah ada di Kanada. Panjangnya 139 kilometer. Saskatchewan namanya. Adik-adik, semuanya itu, baik gunung, baik laut terdalam, baik jalan-jalan yang dibangun oleh manusia, Tuhan gunakan untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Tuhan gunakan untuk menunjukkan kasih-Nya. Tuhan gunakan untuk menunjukkan kehadiran-Nya, memelihara, mengasihi, merawat seluruh ciptaan-Nya. Adik-adik, dalam nats khotbah ini, Yesus mengajak 3 orang murid-Nya naik ke atas gunung, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Setelah sampai di gunung, mereka berdoa. Yesus berdoa. Doa bisa merubah. Doa bisa mendatangkan sesuatu yang baru, yaitu di sana ada perubahan wajah. Wajah Yesus berubah menjadi bersinar, menjadi putih. Dan Petrus melihat bahwa Yesus bersama dengan Musa, bersama dengan Elia. Adik-adik, kita tahu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan di perjalanan gurun pasir, mereka dipelihara Tuhan dengan makan mana, roti surga, dan burung puyuh, daging dari surga. Dan sebelum pasal 9 Injil Lukas ini diceritakan bahwa Yesus memberi 5.000 orang makan. Karena itu Lukas hendak menceritakan bahwa Yesuslah sumber kehidupan. Dialah yang memberi baik makanan dan minuman kepada semua ciptaannya. Kemudian ada Elia. Kita tahu Elia melayani Tuhan di masa-masa sulit, di masa kemarau panjang, dan di sana Tuhan memelihara di masa sulit sekalipun. Maka Lukas hendak menceritakan bahwa Yesus lebih besar dari Musa dan dari Elia. Adik-adik yang terkasih, sekali lagi, bahwa Yesus lebih besar dari Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan bahwa Yesus lebih besar dari Elia, walau Elia memimpin dan memberi keleluasaan di masa-masa sulit sekalipun. Di sini Injil Lukas menceritakan bahwa Yesus mengalami transfigurasi, perubahan wajah di atas bukit. Bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang dikasihinya, yang datang untuk melayani orang yang harus ditebus dari dosanya. Sebagaimana Yesus menerima ucapan tersebut ketika dibaptis di Sungai Yordan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Adik-adik yang terkasih, Yesus dipermuliakan di atas gunung. Dia lebih besar dari Musa, pemimpin keluaran. Israel keluar dari Mesir. Dia lebih besar dari Elia ketika memberikan jalan keluar di dalam situasi yang sangat sulit. Yesus bisa melakukan segala-galanya. Dan itu tidak mudah bagi Yesus. Karena Yesus menceritakan
Dia akan menjalani ke depan masa sulit itu. Dia akan menuju Golgota. Dia akan menuju penyalipan. Dan Petrus, Yakobus, Yohanes sulit untuk mengerti apa yang hendak Yesus katakan kepada mereka. Bahkan mereka mengatakan, baiklah kami dirikan 3 kemah. Adik-adik, jika kita mengandalkan pikiran kita sendiri, sangat sulit untuk mengerti siapa dan bagaimana Yesus itu. Yesus mengajari kita berdoa. Dengan berdoa, kita akan dituntun untuk mengerti siapa Yesus itu. Bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia berkuasa membantu kita untuk selamat di dalam kesulitan apapun. Dia yang mulia, Dia yang agung, Dialah juru selamat kita. Karena itu adik-adik, selalulah berdoa kepada Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia akan membantumu untuk mengenalnya lebih baik. Selalulah berdoa atas nama Yesus Kristus dalam hidupmu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan adalah untuk menunjukkan kemuliaan nama-Mu. Baik Musa pernah berkarya, baik Elia juga pernah berkarya, dan mereka menunjukkan kemuliaan nama Tuhan. Dan berdoa adalah salah satu cara untuk mengenal dan untuk tahu tentang kebaikan Tuhan. Maka bantulah anak-anak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu jemaat sekolah minggu di gereja-Mu untuk selalu berdoa. Dan dengan itu mengenal kebaikan Tuhan, mengenal pemeliharaan Tuhan, bahwa jalan salib adalah jalan yang Tuhan pilih untuk menyelamatkan kami, maka kami selayaknya berterima kasih kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.